Hai semuanya, jadi hari ini aku akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan problem-problem sosial yang ada di Indonesia. Jadi, marilah kita simak 5 contoh problem-problem sosial tersebut. Yang pertama adalah konflik Ambon yang mengaitkan antara agama Islam dan agama Nasrani. Awal dari Perang Ambon ini bermula dengan permasalahan yang cukup sederhana, di mana salah satu pemuda muslim dari keturunan Bugis ingin meminta uang kepada pemuda Kristen dari Mardika. Pemuda keturunan Bugis tersebut sudah dikenal sebagai preman di kawasan tersebut dan pemuda Mardika bekerja sebagai supir angkot. Ketika sudah berkali-kali dimintai uang dan pemuda Mardika tidak mau memberi, keduanya pun tersulut amarah hingga berakhir dengan pertikaian adu pukul. Hal ini berujung hingga pemuda Mardika membawa parang untuk membunuh. Preman tersebut yang berhasil kabur kemudian berkata kepada warganya bahwa ia akan dibunuh oleh orang Kristen. Tanpa berpikir panjang, lantas warga marah atas kejadian tersebut dan mulai menyerang desa Mardika dengan parang, tombak, dan senjata tajam lainnya. Tidak hanya itu, ratusan rumah di desa Mardika pun dibakar beserta gereja Silale. Atas terbakarnya gereja Silale, warga dari kampung-kampung sekitar Mardika marah dan ikut menyerang kembali warga Muslim. Akibat konflik SARA ini, banyak warga yang terluka, ratusan rumah hancur, fasilitas umum, hingga gereja setempat. Konflik ini juga merambat ke beberapa daerah hingga pada akhirnya kota Ambon menjadi porak-poranda. Hal ini menyebabkan perpecahan antara daerah kawasan Muslim dengan kawasan Kristen. Hingga sekarang, semenjak selesainya Perang Ambon tempo hari, daerahnya secara perlahan mulai dipulihkan dengan kesadaran penuh dari rakyat Ambon. Sejarah Perang Ambon ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi daerah Indonesia lainnya untuk tidak mudah terpancing yang dapat berujung pada perang panjang. Konflik ini tentu saja jelas menjadi penyimpangan terhadap sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, antar umat beragama. Yang kedua yaitu ada konflik yang terjadi antar suku. Kasus diskriminasi antar suku di Indonesia yang baru-baru ini terjadi adalah mengenai pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Tampaknya ada suatu oknum yang ingin memecah belah persatuan anak bangsa dengan perusakan bendera merah putih. Sangat disayangkan ketika beberapa aparat dan ormas menyerang, mengepung, serta menembakkan gas air mata ke asrama tersebut tanpa melakukan investigasi lebih dalam. Bahkan melalui sebuah video yang beredar, tampak mereka melontarkan kata-kata bernada kasar dan rasis. Padahal beberapa mahasiswa Papua terlihat memohon untuk meminta melakukan penjelasan dengan baik-baik terkait kasus yang tidak mereka ketahui. Sungguh, hal tersebut sangat tidak masuk akal dan merupakan suatu prihatin untuk bangsa ini. Tercatat, terdapat 43 mahasiswa yang terjebak di dalam asrama dan semalaman tanpa makan dan minum karena mereka takut untuk keluar, sebab banyak anjing penjaga. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan beberapa mahasiswa Papua terluka, dan hingga pada akhirnya mereka berhasil dibawa keluar oleh aparat kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas tuduhan beberapa aparat dan ormas terkait dengan perusakan dan pembuangan bendera merah putih ke Solokan. Dalam kasus ini, terdapat banyak pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, dan khususnya pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyerangan yang dilakukan oleh beberapa aparat dan ormas ini sangat tidak adil dan tidak memiliki nilai sebagai masyarakat Pancasila. Di dalam penyerangan tersebut, jelas bahwa aparat dan ormas melakukan kekerasan tanpa melakukan observasi lebih lanjut. Tanpa penjelasan sebelumnya, mereka menyerang sehingga mengakibatkan beberapa mahasiswa Papua terluka dan hingga kelaparan karena tidak memiliki keberanian. Ini merupakan sebuah tindakan menunjukkan adanya ketidakadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya adalah yang ketiga, salah satu kasus yang menyimpang sila ketiga, yaitu Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Ini adalah sebuah gerakan separatis yang didirikan pada tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya.
Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia, di mana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut kepada Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada penjajah yang lain. Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicholas Joe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Javed Remkorem dan Jacob Hendrik Pry, menaikkan bendera bintang fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun, republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soeharto atau pada masa Orde Baru. Pada tahun 1982, Dewan Revolusioner OPM didirikan di mana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Kesenjangan sosial yang sangat begitu tajam antara warga pendatang dan warga asli, serta eksploitasi alam bumi Papua yang membabi buta semakin menambah deretan alasan pembenaran gerakan separatis ini. Pemerintah pusat mesti serius mengatasi ini, bukan hanya dengan upaya pendekatan militer, akan lebih baik bila dikedepankan upaya diplomatis dan pendekatan perhatian kesejahteraan para warga asli Papua yang masih banyak yang belum tersentuh dari hiruk-pikuknya pembangunan. Kasus ini jelas sangat menyimpang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya adalah konflik yang keempat, yaitu pengesahan RUU atau Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR RI pada hari Senin tanggal 5 bulan 10 pada tahun 2020, mendapat protes keras dari banyak pihak. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dinilai akan merugikan rakyat Indonesia, terutama buruh atau pekerja, anti lingkungan hidup, mengabaikan HAM, dan lain-lain. Sejumlah lembaga dan aktivis mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pemerintah Indonesia dan DPR RI setelah disahkannya UU Cipta Kerja tersebut. Menurut fraksi Rakyat Indonesia dalam keterangan pers yang diterima Tirto pada Selasa tanggal 6 bulan 10, setiap pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law justru menunjukkan negara mengabaikan hak rakyat untuk hidup bermartabat dan justru mempercepat perusakan lingkungan. Dijelaskan dalam rilis tersebut, alih-alih memikirkan nasib petani dan nelayan yang kehilangan sumber penghidupannya, RUU Cipta Kerja justru memfasilitasi keserakahan dan korupsi banyak investor hitam dengan bantuan oligarki. Oligarki adalah persekutuan antara pengusaha dan pejabat pemerintah atau aparat keamanan yang menggunakan berbagai macam cara untuk merampas sumber penghidupan rakyat, dengan dalih mengadakan lahan untuk kepentingan umum tanpa indikator yang bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Hal ini tentu saja menyimpang dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pengesahan RUU ini sama sekali tidak mengedepankan musyawarah dari rakyat dan sangat tidak bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya adalah contoh kasus penyimpangan yang kelima, yaitu maraknya kasus korupsi di Indonesia. Salah satu contoh kasus korupsi yang sedang heboh-hebohnya sekarang adalah kasus korupsi bansos COVID atau bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyat di era pandemi ini. Dan bantuan sosial tersebut diambil atau dicurangi oleh oknum-oknum pemerintah. Salah satunya adalah Menteri Sosial sendiri, yaitu Juliari Batubara, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka beserta rekan-rekannya yang juga terlibat. Juliari sendiri diduga telah menerima 17 miliar rupiah dari bansos tersebut dan mendapatkan maksimal hukuman mati jika terbukti melanggar pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan sangat jelas kasus ini sangat menyimpang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang dirasakan seluruh masyarakat dan sangat prihatin dan geram dengan ulah pemerintah yang memanfaatkan situasi saat ini untuk mengambil yang bukan haknya.